Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari Hayu Podcast. Saya Rahmi bersama teman saya, Safa Amelia. Oke, di podcast kali ini kita bakal membahas nih tentang pengawetan makanan bersama narasumber kita. Ada Teh Auliani, Teh Dini, dan Teh Haifa yang akan tahu lebih jelas lagi tentang pengawetan makanan. Benar banget nih. Gimana nih kabarnya para narasumber kita kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan ya, yang akan disampaikan oleh Teh Dini. Baik, pada Teh Dini, aku mau nanya nih, apa sih pengawetan itu? Pengawetan makanan? Oke, baik Teh Rahmi. Jadi sebelum mengenal pengawetan itu sendiri, mungkin kita perlu tahu pengawet itu apa ya, dan kenapa atau alasannya dilakukannya pengawetan gitu. Jadi pengawet itu zat atau bahan yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk. Zat pengawetnya itu tuh tidak bersifat toksik tentunya atau tidak beracun, tidak mempengaruhi warna juga, tekstur, dan rasa dari makanan. Kenapa juga dilakukannya pengawetan? Karena kita lihat sendiri dari bahan pangannya itu sendiri gitu. Bahan pangan tuh bersifat mudah rusak kan, karena kadar airnya yang tinggi. Nah, si kadar air yang tinggi ini yang menyebabkan kerusakan pangan itu sendiri. Semakin tinggi kadar airnya, semakin besar juga kemungkinan kerusakannya. Baik akibat aktivitas biologis internal atau metabolisme maupun masuknya mikroba pembusuk dari eksternal. Nah, dengan pengawetan kita dapat mengurangi kerusakan-kerusakan tersebut. Ini seperti itu, Teh Rahmi. Baik, Teh Dini. Oke, nah tadi kan udah dijelasin nih pengawetan makanan tuh apa, sama alasannya kenapa sih makanan tuh emang harus ada pengawetan gitu. Terus selain itu metodenya tuh ada apa aja sih? Boleh dijelasin? Oke, baik Teh Safa. Jadi sebenarnya pengawetan itu tuh banyak sekali metodenya. Mungkin di sini Dini bisa menerangkan atau menjelaskan yang Dini ketahui gitu soal pengawetan tentang fermentasi dan menggunakan bahan kimia. Baik, kalau fungsi fermentasi dari pengawetan itu apa sih, Teh? Jadi fungsi fermentasi dari pengawetan itu sebagai sumber makanan juga gitu. Selain untuk mengawetkan, bisa juga berkhasiat bagi kesehatan. Maksudnya tuh bisa nambah mutu pangannya juga gitu melalui fermentasi. Ini seperti itu, Teh Rahmi. Terima kasih Teh Dini sudah menjawab. Tapi Teh, kan di negara kita tuh tanpa disadari, makanan hasil fermentasi laktat yang banyak dikonsumsi sejak dulu, yang paling terkenal apa aja sih Teh itu tuh? Sebenarnya maaf, izin menjawab ya, Teh Rahmi. Jadi sebenarnya hasil makanan hasil fermentasi di negara kita tuh sebenarnya banyak banget. Mungkin ini bisa menyampaikan beberapa contohnya ada asinan sayuran, buah-buahan, bahkan ada menggunakan fermentasi bakteri laktat gitu, yaitu pembuatan kecap, tauco, serta terasi yang banyak sekali digunakan di negara kita gitu. Mungkin seperti itu, Teh Rahmi. Baik Teh Dini, terima kasih sudah menjawab. Oke, Teh, aku punya pertanyaan nih.
tadi kan udah dijelasin nih metode pengawetan secara fermentasi itu. Nah, kalau misalnya pengawetan dengan bahan kimia, kayak gimana sih, Teh? Terima kasih banyak nih Teh Safa atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan pengawetan dengan bahan kimia itu tuh fungsinya membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk juga dan memberikan tambahan rasa sedap, manis, dan pewarna juga. Contoh jenis zat kimianya juga banyak sekali. Ada cuka, asam asetat, fungisida, antioksidan, dan nitrogen. Ini seperti itu, saya Safa. Baik. Terus tadi kan ada contohnya tuh nitrogen cair. Apa sih pengaruhnya buat makanannya itu? Oke, jadi nitrogen cair itu sering digunakan untuk pembekuan secara tepat untuk buah dan sayur, sehingga dapat dipertahankan kesegaran dan rasanya. Mungkin seperti itu, Teh Safa, yang bisa Dini sampaikan gitu. Untuk metode-metode selanjutnya, mungkin ada Teh Aul yang bisa menyampaikan juga lebih lanjut gitu. Oke, makasih Teh Dini. Oke, Sama-sama. tadi kan Teh Dini udah jelasin nih pengawetan secara fermentasi dan bahan kimia. Kalau selain itu ada apa aja sih Teh? Boleh Teh Aul dijelaskan? Oke, tadi kan udah dijelasin ya sama Teh Dini, ada metode-metodenya, 2 metode tadi. Nah, selanjutnya, sebelum lanjut ke metode selanjutnya, aku bakal jelasin dulu nih tentang aktivitas air. Karena ini tuh bakal menjadi dasar dari semua metode-metode pengawetan buat bahan pangan ke depannya. Nah, kita kan pasti udah tahu ya kalau misalkan di dalam bahan pangan itu pasti ada air gitu. Itu tuh kadar air itu yang menyebabkan keawetan tiap makanan itu bisa berbeda-beda karena pasti udah sering lah ya, maksudnya menurut logika kita juga kan kalau misalkan makanan yang dikeringin itu bakal lebih awet karena kadar airnya sedikit. Nah, tapi kalau misalkan kadar air ini tuh sebenarnya nggak bisa dijelasin secara bukan nggak bisa dijelasin secara terang-terangan karena kaitan kadar air sama tingkat keawetan ini sebenarnya nggak benar-benar berkaitan. Nah, yang membuat pangan itu bisa lebih awet dan lebih daya simpannya itu lebih lama itu karena ada aktivitas air. Nah, aktivitas air ini definisinya merupakan air yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba atau reaksi enzimatis di dalam produk pangan. Nah, untuk aktivitas air ini tuh dia tuh sering disebut dengan nilai AW. Nilai ini tuh berkisar antara 0, yaitu merupakan bahan pangan yang kering mutlak, sampai 1, yaitu air murni. Nah, makin tinggi nilai AW, makin mendekati angka 1, berarti kemungkinan bahan pangan untuk rusak itu semakin tinggi karena banyaknya jumlah air yang akan dimanfaatkan oleh mikroba untuk merusak pangan. Nah, untuk menurunkan nilai AW ini, bisa dengan cara menambahkan suatu senyawa yang dapat mengikat air. Contohnya itu seperti yang udah kita tahu dengan cara pengeringan dan pendinginan. Nah, udah jelas kan tuh ya tadi tentang aktivitas air. Selanjutnya, untuk metode yang paling sering kita dengar, pasti kalian juga udah tahu, metode pengawetannya itu ada pengeringan. Ini tuh menggunakan suhu tinggi. Nah, pengeringan ini tuh prinsipnya yaitu mengawetkan bahan pangan dengan cara mengurangi kadar air dari bahan pangan dengan diuapkan. Seperti tadi yang sudah disinggung, rendahnya kadar air dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan serangga. Metode ini juga dapat mengurangi volume bahan pangan, sehingga proses penyimpanan dan distribusi menjadi lebih efisien. Nah, untuk proses pengeringan atau penguapan ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menurunkan kelembapan relatif udara melalui proses pemanasan atau meningkatkan tekanan udara sehingga tekanan uap air pada bahan lebih besar daripada tekanan uap air udara.
Nah, kalau misalkan agak ribet tadi ya dimengertinya, simpelnya tuh, jadi proses pemanasan ini tuh kan mengalirkan panas dari udara pengering kepada bahan yang dikeringkan. Dan karena adanya panas tadi yang dialirkan akan membuat si suhu bahannya meningkat. Kalau suhu bahan meningkat, tekanan uap airnya juga bakal lebih tinggi daripada tekanan uap air daripada tekanan pada udara pengering. Nah, jadi karena ada perbedaan uap ini, akan terjadi perpindahan massa air dari dalam bahan menuju ke permukaan bahan dan selanjutnya akan menguap ke udara. Terus untuk metode yang menggunakan suhu tinggi yang kedua itu, kalau kalian pasti udah tahu yang namanya susu, pasti nggak asing lah ya sama susu UHT. Nah, susu UHT itu merupakan susu yang diawetkan dengan cara pasteurisasi. Nah, proses pasteurisasi itu, yaitu proses yang memanaskan produk di bawah titik didihnya dengan tujuan untuk membunuh semua mikroorganisme patogen atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit dan untuk memperpanjang umur simpan karena sebagian bakterinya tadi itu udah ikut mati. Nah, pasteurisasi ini tuh sebenarnya bukan cuma UHT aja, ada 3 jenis. Yang pertama disebutnya High Temperature Short Time atau HTST, yaitu pemanasan dengan suhu tinggi dalam waktu singkat. Ini tuh caranya itu dengan memanaskan dengan suhu 80 derajat Celcius dalam waktu 1 menit. Yang kedua ada Low Temperature Long Time atau LTLT. Ini tuh merupakan pemanasan dengan suhu rendah dalam waktu yang lama. Kalau tadi 80 derajat 1 menit, untuk yang Low Temperature Long Time ini yaitu di sekitar 60 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Nah, terus yang ketiga itu susu yang udah sering kita dengar, susu UHT. Nah, itu tuh merupakan ultra high temperature atau pemanasan dengan suhu tinggi selama hanya 0,5 detik saja. Suhu tingginya itu bisa sampai 130 derajat Celcius. Nah, kalau dalam proses UHT ini, semua mikrobanya bakal mati. Benar-benar semua mikroba, bukan hanya mikroba patogen aja. Jadi, produk susu UHT ini sering juga disebut dengan sebutan susu steril kalau kalian sering dengar. Gitu. Untuk pemanasan yang suhu tinggi. Oke, makasih Teh Awo. Nah, terus kan tadi tuh kan udah dijelasin ada pakai suhu tinggi kan. Nah, pasti ada pakai suhu rendah kan. Yang aku tahu tuh ada pendinginan, pembekuan kan. Kalau dua proses itu tuh sama apa enggak sih Teh? Bagus banget nih ya pertanyaannya. Benar banget. Tadi ada suhu tinggi berarti ada suhu rendah dong. Untuk suhu rendah itu benar, prosesnya itu ada pendinginan dan pembekuan. Emang kedengarannya sama ya, apalagi kita juga pasti taunya cuma sekedar kalau masukin ke freezer gitu, masukin ke kulkas ya udah kulkas aja. Padahal kan kulkas ada freezer dan ada chillernya ya, ada yang di bawahnya. Nah, itu tuh beda. Kalau misalkan pendinginan ini sebenarnya terjadi akibat lepasnya panas pada bahan ke lingkungan ruang pendingin dan dari lingkungan ruang pendingin keluar sistem, sehingga mencapai suhu tertentu yang diinginkan. Untuk proses pendinginan ini hanya terjadi perubahan panas sensibel atau panas untuk merubah suhu tanpa merubah fase. Makanya suhu ruang pendingin juga biasanya cuma berkisar di antara 20 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk pembekuan, ini tuh dilakukan dengan metode untuk menurunkan suhu produk pangan hingga berada di bawah suhu bekunya. Nah, kalau misalkan pada pembekuan ini, terjadi perpindahan panas sensibel, panas untuk mengubah suhu, dan perpindahan panas laten, yaitu panas untuk mengubah wujud zat. Nah, makanya suhu pembekuan juga biasanya lebih rendah daripada suhu pendinginan, yaitu di bawah minus 2 derajat Celcius. Nah, selama pembekuan ini, karena tadi ada perpindahan panas laten yang dapat mengubah wujud zat, makanya kandungan air yang ada di dalam bahan pangan itu berubah menjadi padat atau menjadi kristal. Nah, kristal-kristal es ini kan
padat ya, bukan dalam bentuk cair lagi. Berarti dia tuh udah menyebabkan si aktivitas airnya terhenti. Nah, karena aktivitas air terhenti, ya udah deh, jadi nggak ada lagi mikroba yang bisa memanfaatkan air-air yang di dalam bahan tersebut, dan mikrobanya juga bakal mati. Nah, jadi karena itulah umur simpan bahan yang disimpan di dalam freezer atau dilakukan pembekuan itu biasanya lebih lama dibanding produk yang cuma didinginkan. Nah, tapi terus banyak nih kan, jadinya kalau udah gini timbul pertanyaan lagi dong, apa sih bedanya apa kan udah tahu udah jelas ya pendinginan sama pembekuan itu beda. Kalau gitu untuk menentukan suatu bahan didinginkan atau dibekukan itu gimana? Nah, untuk menentukannya itu sebenarnya kita harus tahu dulu nih si jenis bahannya itu dan lama penyimpanan yang kita mau. Dan juga kita tuh harus perhatiin kalau misalkan tiap bahan itu punya sensitivitas terhadap suhu yang berbeda. Kalau misalkan suatu bahan itu disimpan di bawah dari sensitivitas suhunya tersebut, itu bisa menyebabkan kerusakan yang disebut chilling injury. Misalkan nih, apel. Kalau untuk apel itu, suhu kritisnya itu tuh ada di antara 36 sampai 38 Fahrenheit. Kalau misalkan di bawah dari suhu tersebut, bakal menyebabkan pencoklatan di bagian dalam apelnya itu. Udah gitu bagian tengahnya juga ikut coklat, dan si dagingnya itu menjadi lembek dan rapuh kayak gitu. Oke, tadi udah jelas banget ya. Jadi makin paham. Nah, terus kalau selain pengaturan suhu dan air tuh ada apa lagi sih Teh? Boleh dijelasin? Masih ada lagi nih. Kalau misalkan tadi kan dijelasinnya untuk bahan pangan, biasanya kan kalau misalkan pendinginan biasanya untuk daging atau makanan-makanan frozen yang pasti udah tahu ya. Nah, kalau misalkan buah dan sayuran gimana tuh? Nah, kalau buah dan sayuran ini mereka tuh kan tanaman ya. Tanaman itu kan walaupun sudah dipanen, mereka tuh masih dalam masa hidup gitu, masih aktif bermetabolisme. Nah, karena mereka masih aktif bermetabolisme, berarti mereka masih ada melakukan proses respirasi. Nah, selama aktif respirasi ini, yang namanya respirasi kan ya pernafasan ya, kalau misalkan kita tahu dalam bahasa lainnya gitu. Kalau misalkan respirasi itu, ya jelas berarti bakal melibatkan yang namanya oksigen sama karbon dioksida ya kan? Nah, tapi nih kalau misalkan untuk di buah dan sayuran, oksigen ini tuh malah bikin adanya reaksi yang berhubungan sama kerusakan pangan seperti oksidasi lipid, pencoklatan, dan oksidasi pigmen. Nah, maka dari itu teknologi pangan nih udah canggih banget. Kita udah menemukan cara untuk mengawetkan bahan pangan dengan memberhentikan si respirasinya itu. Nah, kalau untuk prosesnya itu yang berhubungan dengan respirasi ini ada dua cara. Bisa dengan cara Modified Atmosphere Storage atau MAS dan Controlled Atmosphere Storage atau CAS, dan ada juga yang disebut namanya Edible Coating. Nah, pertama-tama kita jelasin dulu ya tentang MAS dan CAS ini. Ini tuh penyimpanan yang memanipulasi atmosfer. Metode ini tuh sebenarnya udah ada banget dari zaman dulu. Jadi dulu tuh nenek moyang kita tuh nyimpen bahan pangan tuh di dalam tanah yang kedap udara. Nah, karena kedap udara masih ada respirasi tadi, konsentrasi O2-nya jelas berkurang kan ya. Dan terus konsentrasi CO2-nya, karbon dioksidanya meningkat. Nah, dari sini tuh, dari proses itu, kemudian dikembangkan menjadi teknik MAS dan CAS ini. Teknik ini tuh mirip-mirip kayak pendinginan dan pembekuan tadi, sama tapi beda gitu. Nah, kalau misalkan untuk perbedaannya itu, MAS ini pemberian CO2-nya dilakukan sekali pada awal penyimpanan. Kalau misalkan CAS,
si CO2-nya itu tuh dikontrol dan dipertahankan selama penyimpanan. Jadi dalam penyimpanan itu terus-terusan dikasih CO2 baru. Nah, kalau misalkan untuk berapa sih kadar konsentrasi CO2 dan O2-nya? Kalau misalkan CO2-nya itu biasanya dengan CO2 di atas 50% dan O2 di bawah 0,1% dalam waktu 4 minggu pertama penyimpanan, semua serangga dewasa maupun serangga yang masih pradewasa atau baru dalam stadia-stadia lainnya itu bisa benar-benar mati karena si kadar konsentrasi CO2-nya yang lebih tinggi itu. Nah, kalau misalkan buah dan sayur nih kan bisa mengalami pelayuan dan pembusukan nih ya. Itu tuh karena penyerapan dan pelepasan uap air dari udara. Jadi bukan hanya sekadar CO2, aktivitas antara CO2 dan O2 juga, tapi karena adanya penyerapan dan pelepasan uap air tadi. Nah, karena kalau misalkan dalam teknik ini tuh mereka kan memasukkan CO2-nya itu diganti dengan CO2 dan nitrogen. Nah, dengan gas-gas yang menggantikan udara tersebut, oksigen rendah dan karbon dioksidanya tinggi, laju respirasinya juga bakal terhambat. Dan ya, kalau terhambat nggak ada respirasi, jadi istilahnya tuh kayak di pause gitu. Jadi si proses penuaan dan pembusukannya juga dapat diperlambat gitu. Kalau misalkan untuk manfaatnya mungkin ya, manfaatnya udah jelas ya tadi untuk memperpanjang masa simpan, terus MAS dan CAS ini juga bisa untuk menekan kerusakan pigmen, menekan laju reaksi pencoklatan, untuk memperbaiki tekstur, kerusakan tekstur akibat aksi karbon dioksida pada membran sel, dan juga untuk penurunan kerusakan fisiologis. Nah, kalau misalkan kalian mungkin, apa sih belum pernah dengar nih yang namanya MI sama CAS, sebenarnya itu pasti kalian udah tahu deh. Kalau kalian pasti pernah beli makanan yang di dalam kemasannya itu ada semacam permen, tapi dibungkus loh dalam bungkus kecil, tapi nggak boleh dimakan. Nah, itu tuh bukan permen, itu tuh sebenarnya penyerap maksudnya oksigen. Dia tuh prosesnya sama kayak tadi, konsepnya sama kayak tadi. Dengan adanya si permen penyerap oksigen itu, dia akan menyerap oksigen yang ada di dalam kemasan, dan terjadilah proses pengawetan melalui manipulasi atmosfer itu. Nah, tadi kan ada edible coating juga nih ya. Nah, apa sih edible coating itu? Kalau edible coating ini merupakan lapisan tipis yang digunakan untuk melapisi produk. Nah, lapisan ini tuh berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan mekanis dengan mengurangi transmisi uap air, aroma, dan lemak dari bahan pangan yang dikemas. Nah, biasanya edible coating ini ditemuinya itu digunakannya pada buah-buahan dengan kulit yang tipis, kayak belimbing sama anggur. Nah, si coating ini tuh berperan sebagai pelapis tambahan untuk mempertebal kulit buah. Pelapisan yang diberikan juga tenang aja, ini tuh pelapisan yang aman jika ikut terkonsumsi atau sudah food grade. Nah, kalau misalkan untuk apa sih pelapis yang digunakannya itu? Nah, pelapis yang digunakannya itu dikelompokkan menjadi 3 kategori. Ada hidrokoloid, ada lipida, dan komposit atau campuran. Nah, hidrokoloid ini yang bisa digunakan sebagai edible coating yaitu protein atau gelatin, kasein, protein kedelai, protein jagung, dan gluten gandum. Dan juga polisakarida atau pati, alginat, dan pektin. Kalau misalkan untuk lipid yang bisa digunakan itu ada lilin, ada beeswax, ada gliserol, dan ada asam lemak. Kayak gitu. Baik, tahu ada pertanyaan nih dari aku. Kalau pengawetan melalui sinar radiasi itu seperti apa sih, Teh? Nah, kalau misalkan kita dengar kata radiasi yang kayak gitu pasti taunya tentang
hal-hal yang menyeramkan lah ya, tentang bom nuklir yang kayak gitu-gitulah. Nah, tapi sebenarnya ya benar sih, cuman kalau misalkan di dalam di dalam metode pengawetan ini sebenarnya nggak semenyeramkan itu. Nah, iradiasi ini apa sih? Iradiasi ini merupakan suatu proses fisika yang dapat digunakan untuk menurunkan populasi atau bahkan membunuh seluruh stadia pertumbuhan mikroorganisme yang tidak dikehendaki. Pasti tahu lah ya, kalian udah nggak dengar, udah nggak asing nih pasti sama nama-nama bakteri ini. Ada Salmonella, ada E. coli, pasti sering dengar kan? Itu kan bakteri-bakteri patogen ya yang bisa menyebabkan penyakit pada kita. Nah, bakteri-bakteri ini tuh bisa dilenyapkan semuanya dengan iradiasi tadi. Nah, tapi sama nggak sih iradiasi yang dilakukan di pangan sama iradiasi yang kita tahu semenyeramkan itu? Enggak juga sih, karena kalau misalkan kalian sudah pernah belajar fisika pasti tahu nih, ada spektrum elektronik, ada kan sinar gamma, sinar UV yang kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalkan untuk radiasi ini yang digunakannya itu sinar gamma, jadi panjang gelombangnya pendek. Kalau misalkan untuk sinar gamma ini, tenang aja, dia nggak akan menyebabkan si bahan yang dipaparnya itu, yang disinarinya itu menjadi radioaktif. Jadi nggak akan tiba-tiba meledak. Tenang aja pokoknya. Kalau misalkan nggak percaya, emang beneran nggak akan bikin meledak gitu. Kalau misalkan masih ragu-ragu, bisa cek kok, karena udah diteliti, udah ditegaskan juga kalau misalkan sama WHO nih, kalau misalkan iradiasi pada pangan itu merupakan bagian dari teknologi pangan yang memiliki kontribusi positif dan nyata untuk kesehatan masyarakat. Nah, untuk dosis dan peraturannya tentang iradiasi ini, kalian bisa cek di Peraturan BPOM nomor 3 tahun 2018 tentang pangan iradiasi. Nah, melanjutkan yang tadi ya, jenis radiasi yang digunakannya itu, kita dari teknologi pangan tuh udah mengembangkan memanfaatkan radiasi dengan 4 sumber. Yang pertama yaitu kobalt 60 dan cesium 137 sebagai sumber radiasinya untuk memancarkan sinar gamanya. Terus ada mesin berkas elektron, ada mesin generator sinar X. Nah, sebelum bahan pangan diradiasi ini, dengan aturan yang udah ada tadi di aturan BPOM itu, udah setiap pangannya memiliki jumlah paparan dosis yang berbeda. Jadi nggak akan bahan pangan yang diradiasi nggak akan melenceng dari tujuannya karena sudah punya dosisnya masing-masing. Kalau untuk prosesnya tuh kayak gimana ya? Nah, prosesnya itu mirip-mirip sama kayak kalau kita masukin makanan ke oven. Nah, jadi ada sinar yang menembus bahan pangannya itu dengan kekuatan yang berbeda tergantung pada panjang pendeknya gelombang atau sesuai dosisnya tadi. Nah, kalau misalkan semakin pendek panjang gelombangnya, daya tembusnya pun bakal semakin tinggi gitu. Tapi kira-kira energi yang dihasilkan oleh sumber radiasi dapat dimanfaatkan tuh. Kalau tujuannya itu apa ya, Teh? Oke, kalau tujuannya itu bisa dimanfaatin untuk menghambat pertunasan dan pematangan, membasmi serangga, itu kalau untuk dosis rendah, kalau untuk dosis sedang untuk membunuh mikroba patogen, dan kalau untuk dosis tinggi itu untuk membunuh semua jenis seluruh bakteri yang ada pada si bahan pangan tersebut. Kalau misalkan kalian masih ragu nih ya, kok serem banget sih kedengarannya, apa emang beneran ada? Beneran ada nih produk yang emang udah pernah pernah dikasih paparan sinar gamma ini. Nah, kalau untuk jenis-jenis bahannya itu jenis-jenis bahan pangannya itu apa aja? Kalau misalkan dulu di tahun 2005 sampai 2006 itu masih dalam tingkatan uji coba, udah pernah diuji cobakan kepada makanan bayi, tepung tapioka, vanili, karagenan,
oats, ekstrak malt, serelia, dan daun basil. Kalau misalkan untuk tujuan komersialnya, ini tuh biasanya dimanfaatkan ke produk beku, ke pengemas makanan, coklat bubuk, rempah-rempah, dan sayuran kering. Gitu, Teh. Oke. Udah banyak banget nih ya kan. Banyak banget yang belum kita ketahui. Nah, cuman yang aku tahu tuh biasanya kayak pengawetan tuh kayak ada penggaraman, pengalengan. Kalau kayak gitu tuh kayak gimana sih Teh caranya atau pengertiannya? Teh Haifa boleh dijelaskan? Oke, buat metode penggaraman, pengalengan, dan pengasaman itu metode-metode yang lainnya ya. Nah, penggaraman sendiri ini metode yang dilakukan untuk mengawetkan makanan yang menyentuh hasil perikanan. Jadi kayak tujuannya itu biar si ikannya tuh dikurangin konsentrasi airnya. Jadi bakteri itu nggak bisa hidup dan berkembang lagi. Nah, biasanya itu penggaraman tuh selain ikan itu ada sayuran, daging, dan bahan pangan lainnya. Biasanya penggaraman ini tuh konsentrasi yang dimasukin ke dalam bahannya itu sekitar 3% sampai 20%. Kalau terus pengasaman, nah pengasaman ini tuh proses pengolahan yang diberikan asam. Jadi fungsinya ini tuh dia tuh agar si pengawetan itu bahannya itu turun derajat pH-nya. Jadi menghambat pertumbuhan bakteri. Biasanya ini yang diberikan itu seperti asam sitrat, asam asetat, dan asam laktat. Contoh produknya itu kayak pepaya, acar, kimchi itu kan itu dilakukannya dengan proses pengasaman ya. Terus ada pengalengan. Pengalengan ini tuh metode yang dilakukan dengan memanaskan dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupinya dengan toples maupun kaleng. Tujuannya ini untuk mencegah adanya kemungkinan reaksi yang bisa mengakibatkan korosi atau kebocoran kaleng. Biasanya ini tuh produk-produk pengalengan tuh kayak yang dikaleng itu seperti kornet, sarden, itu tuh proses pengalengan. Itu aja sih kalau untuk metode-metode penggaraman pengasaman dan itu kurang lebih seperti itu. Baik, Teh, Pak. Pengawetan makanan yang aman yang sering digunakan itu kayak apa ya? Pada dasarnya bahan pengawet itu boleh digunakan, itu tuh harus udah terdaftar dan penggunaannya tuh di Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM. Karena kalau nggak kayak gitu nanti bisa menimbulkan banyak penyakit. Nah, contoh-contoh bahan yang boleh digunain itu ada sulfur dioksida, terus ada asam sorbat, asam benzoat, asam sitrat, sorbitol, asam tartarat, dan asam malat-malat. Oke, tadi kan udah dijelasin bahan pengawet yang baik dan boleh digunakan. Nah, kalau ada yang baik pasti ada yang bahaya kan. Nah, contohnya tuh kayak gimana sih Teh? Terus dampak ke tubuh manusia tuh kayak gimana? Ya, ini bagus banget ya pertanyaannya buat nambah-nambah. Jadi selain ada yang aman, ada yang nggak aman juga. Nah, salah satunya tuh ada formalin dan boraks. Kan banyak nih suka ada pedagang nakal dia pakai formalin sama boraks kan. Padahal itu tuh nggak boleh. Karena pengawet formalin boraks ini dia tuh ke tubuh tuh bisa menyebabkan gangguan pada kulit, jantung, sistem pernafasan, dan ginjal. Terus boraks juga bisa merusak otak dan sistem saraf. Terus ada sodium benzoat. Sodium benzoat ini juga nggak boleh digunain karena dia itu risiko terjadinya perilaku hiperaktif, leukemia, serta kanker. Nah, terus juga ada sodium nitrat. Sodium nitrat ini juga sama nggak boleh digunain karena dia ini ngebuat badan tuh jadi
dapat merusak pembuluh darah dan membuat arteri menjadi kaku dan menyempit. Terus nih ada terakhir ada TBHQ atau tertiary butyl hidroquinone. Ini tuh bahan ini tuh dapat menimbulkan risiko tumbuhnya tumor, terus mengganggu fungsi organ hati dan merusak saraf. Itu bahan-bahan yang nggak boleh dimasukkan pada makanan atau dijadikan pengawet. Nah, kan tadi udah tuh dijelasin yang aman, yang dulu buat bahan pengawetnya. Nah, sekarang aku mau nanya, apa semua makanan harus menggunakan bahan pengawet teh? Untuk itu nggak harus semua, karena kan fungsi dari pengawet ini kan dia tuh untuk biasanya tuh digunain pada bahan makanan yang memiliki kadar air yang tinggi atau lembab. Nah, kalau bahan makanan yang nggak punya kadar air dan kadar air yang tinggi atau lembab, itu nggak perlu pakai pengawet. Contohnya itu kayak keripik kentang, keripik singkong yang gitu-gitu tuh, keripik cemilan kayak gitu-gitu. Nggak perlu pakai pengawet karena makanan itu akan tetap kering, akan tetap baik jika dikemas dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama. Gimana nih, Teh Safa? Banyak banget ya ilmu yang kita dapat tentang pengawetan makanan, apa itu fungsinya. Betul banget. Kan kita tuh udah banyak banget nih dikasih tahu metode-metodenya. Terus kita juga jadi tahu bahan pengawet yang baik digunakan dan yang tidak baik untuk digunakan. Ternyata pengawetan tuh banyak banget manfaatnya. Banyak juga yang bisa merugikan dan banyak juga yang bisa menguntungkan. Bener banget kan Teh Rahmi? Iya, seru banget nih, jadi banyak ilmu dari yang kita gak tahu, jadi lebih tahu. Betul banget. Oke, gak kerasa nih udah di penghujung acara. Makasih banget buat narasumber yang hari ini udah hadir, meluangkan waktunya. Banyak banget ilmu yang kita bisa serap, dan semoga bermanfaat di kemudian hari ya. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.